Ya, sana aja Jadi lebih keren. tanggapi Ruach HaKodes yang di perjanjian Lomo itu tuh. Oke. Udah? Ya. Boleh Temer dibesarkan, saya membuka kamera lagi. Ya, sekali-sekali dong Bang Zuma buka kamera. Keren Bang Zuma. Baru kali ini di Komal ini. Ayo teman-teman ya, pertahankan roomnya. Kasihan mereka ya. Pertahankan roomnya. Aku belum bisa buka kamera. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tapi aku ganteng loh. Nih. Iya. Oke, yang tadi ya teman ya. Wih, lebar kali HP Bang Zuma. Keren kali itu. Sabar. Aku Bang Zuma. Iya. Sabar. Ya, hasil Ini dari kata koin suci begini. ya. Sabar saudaraku, jangan begitulah. Bentar. Nah, kita lihat ya. Nah, kita lihat. Oke. Pelan yang kita pelan. Nah, kita ketik bersih, pelan-pelan aja kita. Lo kok Google Translate lo? Nih. Nah, bahasa Yunani kan? Katari. Bersih. Lah iya. Iya apa? Itu apa dibacanya di situ? Katari betul kan? Tadi kamu nggak menyebut Katari tadi, kamu menyebut Katarok. Dan Kataros. Udah. Kataros singular. Udah. Pakai teks asli dong, jangan pakai Google Maps, jangan pakai Google Translation. Pakai teks aslinya. Oke. Ya, sekarang begini, Anda harus mengakui bahwa memang yang datang kepada Paulus itu menurut Paulus in the gang itu adalah Yesus, tapi itu kesalahan format. Format awalnya tidak seperti itu, harus direfresh ulang. Kenapa? Yesus minta kepada Bapa dan Roh itu tidak datang kalau Yesus tidak pergi. Kan begitu. Nah, sekarang Anda mengatakan yang menghembusi Roh Kudus itu adalah Yesus. Iya, kalau itu menurut saudara, tapi yang datang ini bukan yang dihembusin. Yang datang ini Yesusnya menurut Paulus, tapi bohong. Oke? Nah, sekarang ketika saudara mengatakan Yesus menghembusi Roh Kudus, tapi faktanya yang datang Yesus. Lalu dari mana Paulus itu tahu kalau yang datang itu adalah Tuhan? Saulus, siapakah engkau Tuhan? Siapa yang bisa membuktikan bahwa yang datang itu Tuhan? Emang Tuhan itu seperti apa? Dalam perspektif orang Yahudi, Tuhan itu kayak mana? Bukankah Tuhan itu roh? Tapi kenapa Paulus mengatakan, bukankah engkau Tuhan? Katanya Tuhan itu roh. Kok Paulus bisa melihat roh? Ayo. Kalau berbicara mengenai saksi-saksi, Bung, gawat nanti Anda. Nah, oke. Sekarang, Yesus itu mengatakan akan datang kepada manusia Bani Israel. Seluruh manusia, membimbing manusia. Sekarang ketika Yesus berkata, akan aku utus seorang penolong, penghibur, akan menemani engkau. Engkau di sini siapa? Bani Israel. Apakah Paulus, ajaran Lukas, Markus, Matius menemani Bani Israel sampai hari ini? Tidak, Bung. Menemani orang Romawi, Yunani, Barat, Belanda, Portugis, Amerika, Kristen Indonesia, itu yang ditemani oleh roh entah roh apa yang datang ke Paulus ini. Sementara Roh Kudus yang dimaksud akan menemani Bani Israel. Bani Israel yang dimaksud di situ sudah nggak ada semua, udah mati semua, dibunuh oleh Paulus. Nah, lalu bagaimana? Yang benar itu adalah Roh Kudus yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Roh Kudus itu memberikan Al-Qur'anul Karim. Semua yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah jabaran daripada Roh Kudus yang disampaikan melalui izin Allah, dan itu menemani seluruh umat manusia sampai hari ini. Al-Quran yang datang dari Roh Kudus menemani umat Islam sampai hari ini. Dia akan menemanimu sampai di akhir zaman. Al-Quran yang datang dari Roh Kudus itu baru betul. Tapi sekarang Yesus faktanya ada, Al-Quran masih ada sampai hari ini. Oke, jadi nggak ada ya Roh Kudus ke penulis kitab saudara, nggak ada. Silakan.
Jangan dipotong dong. Gimana sih? Pegangan yang kuat teman-teman. Saya sudah membantu mempertahankan Komal ini. Kalian juga harus kuat Kau gitu. diam dulu, kau ini cerewet sekali. Diam aja Iya, dulu. tapi ya moto-moto jangan kau panas, Nanti saya jangan kau turunin kau ini. panas. Diamlah. Saya Kau turun, diturunkan. ini rungkat. Nggak apa-apa. Saya ngomong turun, Rungkat. room ini rungkat. Terlalu banyak Lanjut. ngomong ini orang ini. Kok Orang ngancam? lagi diskusi, banyak ngomong. Teman-teman, udah timernya dipasang? Dah, lanjut. Oke, untuk kesekian kalinya Zuma tidak membahas kata Ruach HaKodes dalam perjanjian lama. Kalau dalam strategi saya, aturan saya berdebat itu udah kena skakmat ya. Dia menghindar berarti. Oke. Sekarang Zuma mau saya skakmat yang kedua. Zuma berkata, Bani Israel semuanya dibunuh. Kata kamu Alkitab kita. Lah terus kamu bilang Israel dibunuh semuanya oleh Paulus, ya? Itu ternyata nanti saya minta ayatnya. Kalau nggak ada kamu kena skakmat. Al-Quran dibeli oleh Roh Kudus lah. Sekarang yang dari Utsman dari Roh Kudus. Nah kamu kasih buktinya, ya? Jangan cuman hanya narasi bebas, gitu. Nanti saya dimarahin Bunda Korla, ya? Jangan begitu kalau diskusi. Jangan menyengsaraya apa? Ini Oten dari mana sih ilmunya ini? Kalau ngomong asal aja nggak ada ilmunya. Kalau kayak begini ketemu gua di darat ya, diskusi face to face, kelar ini orang ini. Ngomong aja, nggak ada dasarnya. Ya, oke, baik. Saudara, saya ingin menyatakan kepada saudara. Jadi kalau Tuhan di dalam perjanjian lama bercerita tentang Ruach HaKodes, itu tidak merujuk kepada Tuhan itu sendiri. Itu merujuk kepada utusan. Oke? Kepada Tuhan-Tuhanan atau Elohim. Elohim itu Tuhan-Tuhanan. Malaikat pun, Musa pun disebut Tuhan, Elohim. Itu yang perlu saudara pahami. Saya kasih data kepada saudara. Di dalam Daniel 4 nomor 8. Pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsazar, menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Oke? Dewa penuh dengan Roh Kudus. Kamu ingin mengatakan bahwa ini Tuhanmu? Kalau hanya bertumpuh kepada Roh Kudus itu adalah Tuhan. Kau katakanlah ini dewa. Ternyata dewa pada masa itu juga memiliki Roh Kudus. Ayo. Makanya harusnya kau nulis Roh Suci. Roh Suci. Tuhan kau itu Roh Suci. Jangan kau ambil Roh Kudus, karena Roh Kudus itu milik Islam. Oke? Itu yang pertama. Kenapa saya tidak membahas Ruach HaKodes? Kenapa? Apa hubungannya dengan Kristen? Gak ada hubungannya Ruach HaKodes dengan Kristen. Ruach HaKodes itu internal Yahudi. Yang kita tahu, yang kita minta ini adalah Roh penolong, Roh Kudus yang diminta oleh Yesus kepada Tuhan kami yang datang. Datangnya kemana? Ke Paulus in the gang atau ke baginda Rasulullah Muhammad SAW. Anda tidak bisa memberikan data kan? Saya kan udah bilang, kalau ada Roh Kudus datang kepada Paulus, saya berhenti, saya turun sekarang, saya tutup Komal. Yang Anda tunjukkan apa? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nyambung bagi orang sakit. Itu yang perlu saudara pahami. Lalu kemudian, ketika Anda bercerita tentang Paulus membunuh murid-murid Yesus, jangan saya dong yang mengajarin Anda. Jangan, Bible, Paulus, Lukas yang ngajarin Anda. Ngapain saya? Kamu telah mendengarkan tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi tanpa batas.
aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. Oke? 1 Korintus 5:9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat-jemaat Tuhan. Kisah para Pewarta 8:3, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara-penjara. Lalu apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias dan berkata, akulah Tuhan. Saatnya sudah dekat, jangan kau mengikuti mereka. Tapi kata Yesus, tetapi sebelum semua itu terjadi, wahai murid-muridku yang akan ditangkap, kalian ditangkap, dianiaya, diserahkan kepada rumah-rumah. Itu pengakuannya. Buk. Habis waktu. Oke, silakan. Meledak. Kalau dimasukin si CD host, turunin yang berisik-berisik, turunin aja host. Oke, aku bicara ya. Gini, Hostnya mulai pinter. Gini, sebentar dulu. Kau host, kalau lagi diskusi dua arah, kalau naikin semua mereka ini, nanti ngomongnya berisik semua. Saya jamin tidak ada yang bicara selain Bang Zuma. Saya jamin. Diam. Kalau saya kan lagi diam dulu. Diam kamu, udah. Host yang punya koma. Kalau takut kabur, kalau takut pergi aja. Banyak yang lain. Kenapa kau kerja? Saya nggak bisa buka ya sudah. mute, soalnya saya lagi tempat kerja. Kamu jangan terlalu banyak ngomong. Kamu yang terlalu banyak ngomong. Biarkan Valentino ngomong. Kau mau ngomong apa kau? Tidak ada ilmu, kau kosong semua. Apa? Astaga, nih anak ini. Turunin aja host. Saya mau mulai. Ada yang turun muslim di sini. Nampak dia takut dia koinnya, dia kagak dapat koin. Yang kondusif ya. Aku Valentino aja. Daniel nggak perlu, Bro Daniel. Sama Valentino. Turunin. Ya, lanjut. Saudara Valentino jangan diganggu. Ya, lanjut. Ya, aku udah yang kondusif ya. Aku udah pasang kalian itu 4-4-3. Nggak lama rungkat ini, Jadi Bung, kalau belum ada. Satu-satu aja. Ya, saya mulai ya, teman-teman. Nggak ada intervensi di sini ya. Iya, tolong dipermudah, sayanya capek ini neurolog ke Jawa nih, leher saya udah pegel. Ya, bukan karena saya bukan orang Jawa sebenarnya. Ya, oke, go. Udah dimulai nih, menitnya nih. Oke, kapan saya bilang Roh Kudus saya sedang menunjuk kepada Tuhan? Kamu mengatakan yang tidak saya katakan. Saya nggak bilang begitu, ya. Terus kamu lari ke Daniel, yang tadi disinggung kan surat Paulus itu, yang saya bilang Yesus adalah Tuhan itu loh, ya. Jadi sekarang kamu bilang tadi Roh Kudus itu bukan menuju kepada Tuhan. Nah di sini Jul ini nggak ngerti. Kata Roh Kudus dalam teks Ibrani di situ, yang sering disebut di situ, kamu cek sendiri interlinearnya, itu adalah Ruach HaKodes. 3 suku kata, Ruach HaKodes. Jadi ruahnya itu sama, roh general itu sama pengertiannya. HaKodes itu definite artikel untuk memberi keterangan kepada roh ini. Roh apa? Nah, bukan roh yang sama semua. Ruach HaKodes. Kodes itu kudus. Jadi ruah Sang Kudus. Ya, Sang Kudus siapa? Ya Elohim. Ya. Sang Kudus itu Elohim. Jadi kalau dibilang ruah HaKodes ya ruah Sang Kudus. Tolong jangan bicara dulu, nanti saya menyengserayakan ya. Nah, terus Bro Jul bilang kitab Yahudi tidak ada hubungannya dengan Kristen. Loh, Kristen di situ di Lukas 2 ayat 11 kan adalah untuk memberi keterangan makna kepada kata juru selamat dalam bahasa Indonesia. Di Lukas 2 ayat 11, telah lahir bagimu juru selamat Kristus. Kristen adalah pengikutnya. Ya. Gitu. Jadi kenapa ada kata Kristen? Karena dia pengikut Kristus. Nah, Lukas 2 ayat 11, Kristus itu adalah juru selamat. Juru selamat itu apa? Itu konteks Ibrani. Dari bahasa Ibrani diterjemahkan oleh LAI, yaitu Mosia. Ya, Yesaya 43 ayat 11. Akulah Yahweh, tidak ada Mosia selain daripadaku. Ya. Terus ya, jadi kamu blunder ya. Ya, sebentar teman-teman, jangan bicara dulu. Apa? Udah habis belum? Oke. Iya. Gimana? Stop dulu menitnya. Lanjut Valentino. Oke. Terus tadi Zulkifli bilang
kitabmu. Kan tadi kamu bilang kitabku kan? Nah, kamu kan nggak ada bilang kitab Taurat. Jadi kalau kitabmu, kitab saya ini ya Taurat, kitab tanah sama kitab Besora, sama kitab perjanjian baru. Nah, terus Zul ini kena skakmat nih. Karena sebut kata Roh Kudus dalam Daniel. Saya nggak singgung itu. Lalu Zul kena skakmat lagi, dia nggak menjawab nih. Kalau si Paulus membunuh semua orang Ibrani nih, Bani Israel ini. Gimana nih? Kalau misalnya nggak dijawab juga, saya nggak enak karena Jul ini kan my brother udah lama sebenarnya, cuma dia lupa sama saya. Itu aja. Saya nggak enak kalau teman saya udah kena move begini, saya nggak enak untuk melanjutkan ini. Oke teman-teman, segitu aja dari saya. Iya, jadi satu pelajaran yang perlu Anda catat supaya Anda tidak ngawur ke depannya ya. Mana tahu Anda dialog lagi dengan murid-murid saya ya, sampai Anda dipermalukan lagi. Ruah HaKodes dalam perspektif pemahaman orang Yahudi, roh milik atau ciptaan Sang Maha Suci. Sama ketika Bait HaKodes, rumah milik atau ciptaan Sang Maha Suci. Apakah rumah ini adalah Sang Maha Suci? Bukan. Tapi ketika dikatakan Bait HaKodes atau Ruah HaKodes, bait dan juga roh itu kedudukannya sama-sama ciptaan. Ciptaan siapa? Ciptaan Sang Maha Suci Subhanahu wa ta'ala, yang Maha Suci. Gitu cara belajarnya. Jadi jangan Anda sandarkan roh itu adalah Sang Tuhan, bait itu adalah Sang Tuhan. Kalau begitu Anda baca 1 Timotius, manusia theos, berarti manusia itu adalah theos. Timotius itu adalah manusia Tuhan gitu. Gak boleh. Anda belajarnya itu harus ini loh. Jangan belajar hanya doktrin gitu ya. Ya kan? Lompat kan RT 6 kan. Bentar, ini siapa ya yang ngomong ya? Mohon maaf semua ya, sorry. Ini siapa yang ngomong? Tolong di mute dulu ya. Lanjut semua. Oke. Nah, kemudian Anda sama sekali dari tema kita itu Anda tidak menyentuh sedikit pun Roh Kudus yang diminta oleh Yesus datang kemudian. Al-Quran menerima itu. Dia diterangkan dengan jelas, kul mangkana aduwwal li Jibril. Siapa Jibril ini? Kul nazzalahu ruhul kudus. Makanya kita minta, mana Roh Kudus dalam original teks Yunani? Ternyata Anda tidak mampu menunjukkan. Ini kita sudah hampir sejam makan lebih. Tidak mampu Anda itu. Hanya lari kepada apa? Hagion. Hagion itu suci. Semangat suci. Ya, angin suci. Roh suci. Kenapa larinya ke Roh Kudus? Nggak nyambung. Itu ya. Ya, ini ada manfaatnya supaya teman-teman Kristen tahu. Oh, ternyata terjemahan kita salah. Harusnya terjemahan kita itu adalah angin bersih atau angin suci, atau udara bersih atau udara suci. Setuju ya, atau setuju ya? Ya, setuju ya. Oh iya, setuju dong. Kalian harus mengganti Roh Kudus itu dengan Roh Suci. Oke? Roh suci harusnya. Jadi Tuhan Anda itu roh yang suci itu. Gratis tuh, ada kata sucinya. Lumayan lah. Meskipun roh tapi ada kata sucinya. Itulah sembahan kalian. Kemudian saudara mengatakan, Yesus, kami tidak menyembah Roh Kudus. Siapa bilang? Di Kristen itu yang saya tahu, Roh Kudus itu juga adalah pribadi Tuhan. Yesus juga pribadi Tuhan. Sang Bapa lah Tuhan senior. Jadi 3 di dalam 1. Menjadi satu Tuhan. Dan itu Anda ributkan sampai sekarang. Itulah yang diterangkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 14 ayat 15, bahwa orang yang mengatasnamakan diri yang pengikut Yesus akan ribut, saling membenci satu sama lain sampai hari kiamat. Al-Quran yang mengatakan itu, dan terbukti benar. Itulah bukti bahwa yang datang adalah Roh Kudus, yang datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara kita tadi sudah minta ampun. Mungkin kalau memang sudah tidak bisa, ya silakan. Mau ditutup juga boleh, silakan. Ada suara iklan ini berjalan. Gak apa-apa, lanjut aja nih. Ada iklan ini, suara iklan. Oke, saya tutup ya, penutupan dari saya ya. Oke. Gini ya, saya nggak minta pemahaman Ruah HaKodesmu. Ya, kamu kalau mau bahas Ruah HaKodes Ibrani, kamu buka kameramu, tunjukkan teksnya di situ, tunjukkan leksikonnya. Itu aja, ya. Nah, tetapi kamu ini kena skakmat, Jul. Karena kan kamu bilang, di mana dalam kitabmu, bukan di mana di dalam Taurat. Saya cuma ngambil premismu saja.
Nah, terus kamu malah gol bunuh diri. Ternyata kamu mengambil kitab Daniel. Ternyata kamu sebutkan kata Roh Kudus di situ. Jadi kan kamu gol bunuh diri gitu loh ya. Nah, terus saya mau minta ayat, bukan saya bilang tidak ada. Karena kan kamu bilang kan dari Roh Kudus tuh, Muhammad menerima dari Roh Kudus. Nah, ini waktu Muhammad ketemu di Gua Hira, saya mau tanya bukan Roh Kudusnya, tetapi mana bukti yang mengatakan Jibril yang bertemu di Gua Hira sama Muhammad, ya? Nah, nanti saya tanya Roh Kudus, tapi sudahlah, itu nantilah ya. Terus tadi katanya orang Kristen perang terus, ribut. Kita dulu perang itu soal agama, udah enggak lagi soal itu, ya. Nah, tapi sekarang Syiah sama Sunni masih perang, gitu ya. Jadi bagaimana ini? Saya nggak bilang sih kalian perang gara-gara apa, ya saya nggak urusan itu. Tapi Syiah sama Sunni perang. Udah itu aja penutupan dari saya. Sekian teman-teman. Oke, closing dari saya. Masih ada nih, Valentino, waktunya. Nggak perlu ditambah lagi Muhammad ketemu sama Jibril di Gua Hiro, nggak? Nggak usah lah. Itu udah, nanti saya suruh edis itu sudah putar teman lama saya. Nah, terus kan tadi ada lagi Roh Kudus tadi kan Jul tidak menjawab ini ketika Paulus dituduh membunuh Bani Israel gitu. Setahu saya Paulus itu membunuhi orang Bantar Gebang ini kayaknya ya. Jadi gitu aja dari saya. Allahu Akbar. Gimana? Giliran saya penutup. Silahkan semua. Ya, giliran my brother ini, my brother ya. Oke, saudaraku, thank you. Jadi berbicara mengenai Daniel itu yang diceritakan Roh Kudus itu adalah Roh Kudus milik dewa. Anda sudah mengakui Anda nyembah dewa? Itu di dalam Daniel 4:8 atau nomor 9 ya. Terus kemudian yang kedua tentang perang. Perang apa yang dimaksudkan surah Al-Maidah ayat 14-15? Perang tentang Yesus. Tentang Yesus ini kalian ribut satu sama lain. Ada yang mengatakan dia Tuhan, ada mengatakan dia utusan Tuhan. Banyak pokoknya sekte di antara kalian yang ribut tentang itu. Bukti bahwa Roh Kudus sudah menyampaikan lebih dulu 1400 tahun silam dan kebenarannya hari ini kalian rasakan. Nah, tentang Paulus yang bukan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Saya katakan kepada saudara, ini berita yang ada muncul dalam kitab saudara. Di dalam Kisah Para Pewarta 18:13, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Tuhan dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. 1. Dalam Kisah Para Rasul 9:22, akan tetapi Paulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. 3. Kisah Para Rasul 21 nomor 28. Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang dimana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Tuhan, hukum Torah di tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula dalam bait suci kita dan menajiskan tempat suci kita. Orang Yunani itu najis menurut orang Yahudi. Kisah Para Rasul 3 nomor 12. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka orang Yahudi tidak akan makan dan tidak akan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Ini bukti akurat. Oke? Lalu kemudian dikatakan dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Paulus ini penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia. Dan bahkan Paulus ini adalah seorang tokoh dari sekte orang Nasrani. Ternyata pendiri agama Anda memang Paulus. Oke, saya kira begitu saudara-saudara. Tidak ada bukti di dalam kitab saudara Roh Kudus datang kepada Paulus. Berarti kitab-kitab Paulus 14 buku itu sama sekali bukan firman Tuhan. Triwira, saya katakan kepada saudara, kitab saudara itu bukan firman Tuhan karena tidak ada Roh Kudus datang kepada Paulus. Catat itu. Begitu juga ke Lukas, Markus, Matius, Yohanes yang adalah Markus. Ya, sekira begitu teman-teman. Belajar lagi, Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran, Roh Kudus itu hanya ada di Islam. Di Anda entah roh apa.
entah roh apa yang ada di Kristen. Saya tidak tahu. Kenapa? Karena yang datang kepada sekte yang satu adalah Roh Kudus katanya, yang sekte satu adalah Roh Kudus katanya, tetapi tentang Yesus masih cakar-cakaran, bukti bahwa yang ada di dalam diri kalian bukan Roh Kudus. Kami, Roh Kudusnya, tentang Allah kami satu, tentang baginda Rasulullah Muhammad SAW kami satu. Semua Islam satu. Demikian, terima kasih. Oke, saya pamit ya. Teman. Itulah teman-teman ya semuanya ya. Mereka ini memaksakan Roh Kudus akan datang. Gitu ya. Jadi mereka ini sebenarnya ketabok dengan argumentasinya sendiri. Terus dia dengan bangganya mengatakan gini, skakmat Bang Juma, skakmat. Dia sendiri ngomong nggak pakai data. Padahal jelas itu di sana itu. Kata Yesus, baiklah aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Mana siapa seorang dengan roh kebenaran ini siapa? Dia mau sendarkan ke Paulus, nggak kena. Gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Orang ini dia tidak bisa membedakan antara sang pencipta, malaikat, dan utusan Tuhan. Itu ada dalam hal pewahyuan itu ada Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat Jibril, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau di Bible mereka perjanjian lama tuh ya, di tanah itu ya. Ada Yehovah atau mereka sering panggil Bapak. Ada Gabriel, ada para nabi menerima wahyu itu. Tapi mereka katakan Trinitas, 3 pribadi, 1 hakikat. Nggak bisa, ini semua nggak masuk akal. Inilah Kristen, gitu ya. Sulit, makanya mereka terpecah belah. Ya betul, menurut Bang Juma, memang di dalam Al-Quran jelas. Mereka nanti akan berselisih paham di antara mereka. Nah sampai detik ini mereka ribut-ribut terus mengenai konsep ketuhanan. Siapa itu Yesus? Mereka terbelah, banyak sekte gitu. Ya kira-kira begitu teman, singkat, mudah-mudahan menjadi edukasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.